Baik, selamat siang semuanya. Untuk pertemuan eh, mata kuliah Fisiologi dan Teknologi Pasca Pandemi kali ini, eh, saya akan membawakan materi mengenai post-harvest teknologi untuk grain, sereal, dan crops, itu bulir, sereal, dan tanaman polong-polongan. Eh, jadi ini merupakan pertemuan kita yang ketiga dan kedua dengan saya. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal dulu. Pertama, jika ada pertanyaan atau ingin hal yang didiskusikan untuk materi sebelumnya mengenai post harvest pathology, silakan untuk post di OLS di forum. Nanti kita bahas bersama gitu. Nah, kemudian untuk kuliah kali ini sebelumnya di schedule di jadwal adalah video pembelajaran. Jadi untuk kali ini video pembelajaran. Nanti juga akan saya post forum juga di ULS sehingga kalian bisa posting pertanyaan atau jika ada hal yang mau didiskusikan. Baik, kita mulai saja materi pembelajaran untuk kali ini. Nah, ini merupakan overview dari materi perkuliahan untuk kali ini. Mungkin bisa dibagi ada 6 bagian. Yang pertama kita akan membahas mengenai production dan losses, jadi produksi dan kehilangan secara yield di post harvest untuk sereal dan grain, kemudian juga untuk polong. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai properties. Properties itu artinya sifat-sifat fisika dari grain atau sereal itu. Bagaimana sih kualitas dari sereal atau biji-bijian yang misalnya layak untuk dilanjutkan ke supply chain sehingga nanti pada ujungnya akan tiba di pasar. Jadi ada sifat-sifat fisik yang sebagai kategori untuk seleksi. Kemudian grading, grading ini ya untuk tahap seleksi juga dari properti ini kemudian di grade. Jadi ada misalnya kalau tidak masuk quality control berarti entah antara dibuang atau dia misalnya kalau misalnya masih bisa digunakan dia misalnya di grade yang lebih bawah lagi. Kemudian harvesting, pemanenan, kemudian threshing. Threshing ini adalah memisahkan antara bulir itu dari tanamannya. Misalnya padi, berarti biji padi dipisahkan dari tanamannya. Itu threshing. Kemudian drying, pengeringan, jadi setelah dipanen, kemudian threshing itu dikeringkan. Kemudian kan setelah itu disimpan ya, simpan, penyimpanan. Nah setelah itu sebagian besar tanaman sereal, terutama sereal ya, itu setelah untuk tiba di konsumen atau dikonsumsi oleh manusia itu harus di mill, artinya ada 2 milling nanti, yaitu memisahkan antara khas kulitnya itu sehingga nanti didapatkan grainnya. Nah, proses ini ada juga milling itu yang misalnya setelah dapat misalnya dari beras dari padi ke beras itu milling. Kemudian ada 2 milling lagi yaitu misalnya berasnya itu ditumbuk jadi halus jadi tepung. Nah, itu juga milling. Kemudian akan sedikit dibahas mengenai post harvest conservation juga. Oke, baik mengenai produksi kita lihat di sini grafik
dari FAO bisa dilihat di sini misalnya proporsi beberapa produk pangan. Nah, untuk yang relevan dengan kita, sereal misalnya untuk jagung, kemudian padi, beras, gandum, kemudian soybean, ini kedelai, yang bisa kita lihat proporsinya misalnya bahwa di sini tebu ini masih mendominasi ya sekitar 21%, kemudian yang kedua ini jagung 13%, kemudian beras, padi 9%, gandum 8%, kemudian soybean ini kedelai ini ya kurang dari mungkin sekitar kurang dari 5% ya. Nah, ini proporsi produksi pangan di dunia. Kemudian ini bisa dilihat proporsi produksi pangan, produk pangan yang tadi berdasarkan misalnya beberapa negara produsen yang utama. Misalnya untuk jagung ini Amerika mendominasi, kemudian Cina, kemudian Brazil, kemudian negara-negara lainnya di sini. Mungkin ini kita bisa lihat beras dan padi. Indonesia menempati urutan ketiga setelah Cina dan India. Ya, kemudian gandum, Cina. Ini kedelai ini Amerika dengan Brazil yang mendominasi ya. Oke, kemudian, nah ini adalah sebenarnya supply chain, tahapan supply chain yang dasar, artinya yang basicnya itu seperti ini ya. Jadi di tahap ini sebenarnya untuk ada lagi yang lebih detailnya, tapi secara garis besar seperti ini. Jadi di tiap tahap ini pasti ada loss. Nah ini kira-kira rata-rata presentasi loss-nya itu per tahap itu kira-kira seperti ini. Misalnya harvesting, pemanenan itu 4-8%. Kemudian selama storage, penyimpanan di market itu 2-4%. Nah, di total kumulatifnya bisa berkisar 10-23%. Tentu loss ini tergantung daripada teknologi yang dipakai, kemudian jenis pangannya, dan juga seberapa panjang supply chain-nya. Semakin panjang, biasanya loss-nya juga semakin tinggi. Kemudian untuk proses pasca panen untuk biji-bijian dan sereal ini, ya kalau disederhanakan itu seperti ini ya, berupa kartunya gitu. Pertama kan untuk bisa dijual ke pasar itu bagaimana sih kualitasnya gitu. Nah ini nanti kan ada yang tadi di awal disebutkan mengenai properti, kemudian nanti grading. Nah jika misalnya hasil panen itu bagus, kemudian kan dikeringkan ya, dikeringkan. Nah, ini misalnya untuk sederhananya saja seperti ini, ya. Dikeringkan, kemudian dijaga selama pengeringan itu jangan sampai basah kembali. Nah kemudian dikeringkan lagi lebih lanjut, ya. Kemudian diinspeksi untuk misalnya apakah ada hama atau penyakit yang menyerang. Nanti akan kita bahas bahwa pengeringan ini sangat penting karena biasanya pada umumnya biji-bijian dan sereal itu waktu dipanen itu harus moisture content-nya itu, kelembaban itu harus cukup rendah, karena jika kelembaban masih sedikit tinggi itu nanti akan mempengaruhi kualitasnya, terutama karena post harvest penyakit pasca panen yang akan menyerang. Ini misalnya untuk berarti sifat secara fisik untuk di gandum misalnya. Ini ada beberapa kriterianya. Nah ini kriteria-kriteria ini biasanya ada sedikit perbedaan tergantung jenis, kembali jenis pangannya ya. Nah, tapi misalnya ada beberapa kriteria yang wajib, itu misalnya moisture content. Ini adalah varietas gandumnya, misalnya itu bisa berbeda-beda. Nah, tapi misalnya bisa berada di sekitaran seperti ini ada sebenarnya. Ini panjangnya, lebarnya ini tergantung varietas juga ya. Bulk density misalnya, kepadatan bulky, porositas, berat,
untuk 1000 kernelnya gitu, 1000 kernel itu beratnya harusnya berapa yang dicapai gitu. Nah ini bisa dibaca lebih lanjut, ada di jurnal ya. Nah ini kemudian misalnya beras, nah ini juga untuk misalnya untuk varietas ini beras juga jika kita lihat beras juga bermacam-macam ya, ada yang bentuknya panjang seperti ada yang bentuknya pendek, tapi ada sedikit gemuk misalnya itu. Nah, itu akan tentu mempengaruhi ini gitu, nilai-nilai ini. Nah, ini tergantung varietasnya nanti nilai-nilainya. Misalnya untuk PR64 misalnya atau Sanghyang Seri misalnya. Itu bisa beda-beda gitu, berbeda-beda ininya nilai-nilai parameter. Kemudian densitas misalnya. Nah, misalnya ini ada satu ini term di sini, angle of repose. Angle of repose ini jika misalnya bisa kalian bayangkan jika kita misalnya memegang beras nih dari satu wadah gitu, atau dari karung misalnya, terus kita tuangkan gitu. Nanti kan akan membentuk ini apa itu cone ya, seperti cone gitu, seperti gunung gitu kan. Nah, angle of repose itu artinya sudut. Jadi beberapa sereal, misal beras dengan varietas ini nanti kalau digunduk itu dia akan membentuk sudutnya. Dan sudut yang ideal itu berapa? Karena kalau misalnya sudut berbeda itu bisa jadi misalnya kalau sudutnya itu sedikit lebih curam atau lebih landai, itu berarti ada sesuatu di situ. Misalnya harusnya ya berasnya bentuknya seperti ini, ternyata banyak yang sudah patah-patah misalnya. Nanti itu akan membentuk sudut yang berbeda gitu. Misalnya dia sedikit lebih landai jadinya gitu. Nah, itu disebut angle of repose. Oke, kemudian misalnya untuk polong ini kriterianya. Kemudian di sini juga ada nih angle of repose misalnya ya. Bisa dibaca ya lebih lanjut di sini. Nah, kemudian ini untuk kacang merah kriterianya kira-kira seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk grading. Nah, untuk grading ini kriterianya banyak sekali. Seperti di sini setidaknya ada 330 spesifikasi sereal dan produk-produk dari sereal ini, baik pada tahap di level nasional maupun internasional. Misalnya untuk ekspor itu nanti ada ini spesifikasi secara internasionalnya gitu. Kita kira misalnya ada 12 dari spesifikasi ini yang diterapkan secara global. Jadi ya cukup ketat juga gitu, karena kualitasnya harus sangat dijaga. Nah kemudian, ini biasanya spesifikasi ini disediakan untuk mengkarakterisasikan apa ya komoditas itu, biasanya dalam bentuk pass atau fail, artinya bisa dilanjutkan ke supply chain atau gagal. Adanya gagal ini bisa bermacam, misalnya ada yang dibuang kalau memang itu harus sangat strict ya, harus berdasarkan spesifikasinya bagaimana. Misalnya untuk ekspor tentu strict ya, kemudian diketat gitu. Kalau untuk nasional mungkin ada grading lagi. Nah itu bisa begitu seperti itu. Nanti misalnya beras ada yang kualitas A, premium, kualitas B, misalnya seperti itu. Atau untuk ekspor misalnya harus tidak bisa, misalnya kalau tidak masuk kriteria ya tidak bisa dipakai. Nah, ini grading ini penting untuk marketing gitu, bagaimana memasarkan produk ini. Jadi jika ada tingkatan grading ini nanti misalkan lebih efektif untuk pemasarannya. Nah, ini untuk grading ini bisa dibaca lebih lanjut. Misalnya saya sediakan di sini untuk literatur yang bisa dibaca lebih lanjut di sini ya untuk grading. Nah, kemudian untuk harvesting dan threshing.
harvesting, dressing, misalnya jadi pemanenan dan pemisahan bulirnya itu dari tanamannya. Ini caranya juga bermacam-macam dan ini akan sangat tergantung dari teknologi yang dipakai dan jenis pangannya apa. Misal untuk padi ini kita di Indonesia tentu familiar dengan padi kan. Padi misalnya secara tradisional nih biasanya dipotong secara manual ya, menggunakan pisau atau apa gitu. Kemudian secara yang modern tentunya sudah menggunakan alat pemanen yang traktor seperti ini gitu. Nah, jadi harvesting misalnya itu adalah ya jika didefinisikan adalah proses pemotongan untuk dari bahan pangan itu dari tanamannya, di mana tapi si tanamannya sudah mencapai kematangan secara fisiologis gitu, sehingga nanti kualitas dari produk itu bisa didapatkan secara maksimal. Nah ini kematangan ini ada beberapa kriteria dan istilah yang nanti definisi yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi pada umumnya tentunya semua produk pangan yang kita panen itu harus sudah matang, tapi tidak semua gitu. Dan kematangan itu berbeda-beda, ada yang disebut physiological maturity, ada juga nanti misalnya istilahnya harvest maturity gitu. Itu di antara istilah itu nanti ada persamaan dan perbedaan, dan tiap pangan bisa berbeda-beda. Ada misalnya jenis pangan yang secara fisiologis sudah matang, tapi untuk dipanen itu ada yang ditunggu lebih lanjut, misalnya untuk lebih lanjut sehingga dia lebih matang lagi dan lebih kering. Gitu. Karena jika dipanen secara misalnya meskipun dia sudah matang secara fisiologis, jika dipanen itu misalnya masih terlalu basah misalnya. Gitu. Misalnya di polong-polongan misalnya seperti itu. Nah, tracing ya artinya ya ini untuk memisahkan grainnya ini, kernelnya ini, grain kernel dari tanamannya. Nah ini di beberapa bahan pangan ada juga yang disebut tracing itu sudah lebih lanjut lagi, jadi memisahkan antara kernelnya dengan cangkangnya gitu. Cangkangnya biasanya ya di polong-polongan itu sudah sekalian itunya dibuang itunya cangkangnya pada tahap tracing. Nah ini untuk kematangan maturity ini. Kira 3 istilah utama. Pertama, physiological maturity, mass maturity, kemudian harvest maturity. Nah, ini istilah ini pertama bahwa misal maturity di sini itu juga bisa sama dengan maturity di sini, bahkan di sini. Tapi untuk bahan pangan lain itu bisa berbeda, ada sedikit perbedaan ya. Jadi ini tidak bisa secara umum sekali diterapkan untuk semua produk pangan. Nah, untuk physiological maturity ini artinya adalah tahap di mana perkembangan biji itu sudah mencapai berat kering yang maksimum. Ya, berat kering yang maksimum dan yield-nya juga sudah maksimum. Sudah puncaknya ya. Nah, tapi untuk physiological maturity ini ada juga istilahnya dikaitkan juga dengan viabilitas dan vigor si bijinya itu. Jadi yang disebut physiological maturity itu juga selain tadi bobot kering itu juga ada artinya secara pertumbuhan itu biji itu sudah secara fisiologis itu sudah siap, sudah matang. Jika kita ambil kemudian ditanam itu adalah masa yang optimal sehingga biji itu tumbuh. Karena kan untuk tanaman sendiri biji ini fungsinya untuk reproduksi. Jadi bijinya jatuh atau bagaimana gitu, kemudian ya tumbuh. Nah, physiological maturity artinya kematangan secara fisiologis di mana
jika biji itu ditanam, dia akan memberikan hasil maksimal dalam hal misalnya tanaman itu bisa tumbuh berkecambah, terus kemudian tumbuh. Misalnya jika belum matang secara fisiologis, kita paksakan bisa ditanam, mungkin bisa masih bisa tumbuh, tapi banyak yang mati misalnya. Atau jika terlewat, misalnya terlalu matang secara fisiologis, ya juga viabilitasnya sudah rendah. Nah, kemudian mass maturity ini secara umumnya sebenarnya sama dengan physiological maturity, tapi untuk biji-bijian tertentu, timing atau waktunya itu bisa berbeda antara mass maturity dengan physiological maturity. Tapi pada umumnya bisa bersamaan. Nah, kemudian harvest maturity ini lebih ke definisi di mana dia waktu pertama kali di mana biji itu secara moisture, secara kelembaban itu turun sehingga bisa dipanen. Sehingga dipanen itu bisa berbentuk istilahnya kalau sereal pada umumnya itu dipanen itu dia sudah kering gitu. Jadi harvest maturity itu lebih lihat misalnya biasanya petani sudah tahu misalnya ini sudah lumayan kering atau belum ya gitu. Itu bisa dipanen. Nah, jadi di sini misalnya viabilitas dan vigor biji secara maksimum itu bisa dicapai jika bijian itu dipanen pada tahap kematangan yang tepat. Nah, kemudian ini tingkat kelembaban moisture content dari biji itu seringnya itu masih terlalu tinggi untuk dipanen dan kemudian di threshing gitu. Jadi biasanya untuk beberapa biji itu ada tahap pengeringan dulu sebelum dipanen. Jadi sengaja meskipun dia sudah matang, misalnya secara fisiologikal, tapi dilanjutkan lagi sehingga lebih kering. Gitu. Demikian bisa dipanen lebih mudah. Nah, kemudian ini diagram untuk misalnya tahap tumbuh pangan ya, misalnya biji-bijian ini misalnya dari tahap berbunga, kemudian biji produksi. Nah, biji ini kan lama-lama kan misalnya diisi, misalnya jika itu beras, misalnya kan biji dari mulai kecil kemudian diisi dengan pati. Pengisian pati ini terus diisi, ada tahap-tahapnya. Misalnya nanti ada ciri-ciri di mana bisa di tahap dia secara fisiologis sudah matang. Nah, ini biasanya itu pada umumnya dengan berat keringnya gitu. Kemudian ada ciri-ciri juga bisa ada titik hitam misalnya untuk kernel dari sereal tertentu ya. Kemudian ini biasanya pada umumnya misalnya waktu masih muda bijinya masih mengisi itu masih banyak airnya. Kemudian lama-lama semakin sedikit bisa mencapai titik terendahnya dia berapa. Nah, ini sebetulnya developmental continuum. Jadi bisa dilihat misalnya bahwa misalnya dari tumbuhan tanaman pangan ini bisa untuk sereal kan pertumbuhannya itu kan bisa dilihat misalnya dari mulai inisiasi sampai dia misalnya nanti mati gitu kan. Nah, ini kan developmentnya di sini, kemudian di sini misalnya di awal masih masa pertumbuhan, setelah masa tertentu dia tidak tumbuh lagi. Kemudian di sini biji-biji ini mengalami pematangan di tahap ini. Nah, kemudian di tahap ini juga pas pematangan ini di sini berlangsung pematangan secara fisiologis ini. Kematangan fisiologis ya. Nah, ripening. Jadi keranuman misalnya, keranuman terutama misalnya di seperti yang dibahas di kuliah sebelumnya, buah-buahan misalnya. Di buah-buahan dia perlu ranum juga dan itu sudah bahkan bisa melewati sedikit dari kematangan secara fisiologis, kemudian senescence penuaan ya. Jadi PM atau physical maturity itu merepresentasikan
akhir dari pengisian biji-bijian ini, sehingga secara yield itu sudah maksimum. Misalnya untuk padi itu berasnya itu si papinya sudah maksimum gitu. Nah, itu PM. Nah, PM juga biasanya pada tahap PM ini kualitas atau vigor. Jadi vigor ini artinya kesegaran ya dari si biji itu, jika ditanam dia tingkat untuk derajat probabilitas dia untuk bisa tumbuh itu tinggi. Itu disebut vigor. Itu juga tercapai di tahap PM seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, cuma hanya di sini vigor ini, kualitas biji ini bisa berlanjut, ya artinya bisa terus bertambah meskipun secara mass maturity itu sudah tercapai. Itu. Jadi ini artinya ada beberapa biji-biji juga yang masih harus dilanjutkan proses pematangan secara untuk mencapai vigor atau kualitasnya. Meskipun secara berat dia sudah mencapai maksimum. Nah, misalnya untuk case tadi, misalnya ya kita lihat di sini untuk kasus ini adalah tanaman polong-polongan ya, polong. Jadi misalnya bisa dilihat oke. Ya, jadi misalnya untuk jika dilihat nih, misalnya dari ini spesies ini dari hari 5 hari dari pembungaan antesis, kemudian dari munculnya setelah pembungaan ya antesis di mana buah itu sudah mulai terbentuk gitu, 5 hari, 15 hari, kemudian bisa lihat bahwa ini secara ukuran maupun bentuknya itu rupanya dari buahnya juga bisa dilihat berbeda tahap-tahapan pengembangannya seperti ini. 120 sampai 175 hari misalnya. Ini sudah matang misalnya. Ini kan disebut di sini final maturation phase-nya itu di ini gitu. Kemudian jika dilihat ini biji polongnya di dalamnya juga seperti ini. Nah, seperti di grafik ini nanti bisa kita lihat. Di hari 105 hari setelah antesis, justru jika dilihat sebenarnya secara volume, dia bahkan secara berat pun dia nanti sebetulnya mungkin di sini maksimumnya, tapi kadang ini harus diteruskan lagi sehingga untuk mencapai kelembapan yang lebih rendah. Jadi bisa kita lihat di sini ukuran buah ya, fruitnya ini misalnya dia akan mengalami penurunan setelah sedikit penurunan gitu ya, di hari ke-135. Kemudian ukuran bijinya misalnya mencapai maksimum di sini. Kemudian misalnya di sini kan 105 ya, ini mencapai maksimum, kemudian mengecil lagi bijinya itu. Nah, mengecil ini karena nanti di sini kadar airnya turun. Jadi misalnya untuk buah juga sama. Terus turun. Nah, ini bisa kita lihat turunnya drastis karena inilah yang diinginkan biasanya untuk grain, sereal sama polong-polongan itu. Jadi di mana moisture content ini dari ini harus mencapai titik yang terendah mungkin, serendah mungkin. Jadi di sini kenapa dia mengecil karena kadar airnya banyak berkurang gitu. Kadar air banyak berkurang. Jadi meskipun secara berat kering bisa saja mencapai maksimal tuh di sini. Nah, ini konsep ini mungkin perlu
dalami lebih lanjut ya, dimana berat kering itu adalah faktor utama yang ingin dicapai. Berat kering itu untuk sereal ini. Jadi bobot kering ini maksimal yang ingin dicapai kan tentunya untuk meningkatkan yield hasilnya itu. Dan pas pemanenan itu sebisa mungkin sekering mungkin di tahap di tanamannya itu. Si bijinya sudah sekering mungkin. Oke. Nah ini makanya bisa dilihat di sini untuk apa berat keringnya dari ini apa buah ini seperti ini. Kemudian nah untuk biji ya bisa dilihat biji juga berat kering juga jika dilanjutkan lebih lanjut mungkin ada penurunan juga ya karena mungkin si tanaman itu juga ada tahap di mana dia harus disebutnya itu kenapa bisa berkurang karena hilangnya kemana gitu karena mungkin si tanaman itu juga ada itu di mana dia bisa harus apa ya bisa demetabolisme gitu si patinya misalnya karena dia misalnya sudah mengalami penuaan sehingga dia ada metabolisme sehingga ada massa yang berkurang dari bijinya ini. Nah, ini adalah proses-proses secara umum untuk pasca panen untuk sereal, grain dan polong-polongan ya. Jadi misalnya jika kita bagi ada teknologi tradisional, ada teknologi yang sudah ditingkatkan, improve, yang istilahnya mungkin intermediate dan modern ya. Jadi misalnya untuk tahap panen dulu, panen ya tentu saja kalau tradisional masih manual. Improve, teknologi yang sudah improve itu bisa manual atau mekanisasi. Setelah dipanen itu ada pre-drying, artinya harus dikeringkan dulu. Jadi padi juga misalnya kalau sudah dipanen itu biasanya pasti udah basah. Gitu. Itu ada tahap pengeringan dulu sebentar. Biasanya disimpan di satu tempat sehingga dia melanjutkan pengeringan gitu ya. Kemudian, nah kalau tradisional biasanya dia berupa berdiri, gitu, diberdirikan gitu ya, misalnya di lantai atau apa. Nah, setelah itu disimpan lebih lanjut. Nah, biasanya misalnya di jagung nih, di jagung itu biasanya seperti ini. Jadi yang sudah dipanen itu dilanjutkan untuk disimpan karena misalnya kadar airnya masih tinggi. Jadi misalnya kalau tradisional di lapangan atau di lantai gitu, ini juga sama. Tapi ini kalau untuk misalnya bahan pangan tertentu itu ada struktur khusus, biasanya bangunan khusus untuk penyimpanan. Tracing, ya, ini manual, ini mekanisasi, pre-cleaning. Nah, pre-cleaning ini jadi misalnya untuk beras apa padi misalnya. Jadi setelah dipanen, dikeringkan, di tracing ya, dipisahkan bijinya dengan tanaman itu ada tahap pre-cleaning biasanya winnowing dengan winnowing artinya biasanya kalau orang di kampung-kampung gitu misalnya zaman dan sekarang juga masih bukan sih misalnya petani-petani gitu jadi dia dipisahkan biji yang kosong dengan biji yang berisi itu misalnya dengan angin gitu ya angin gitu jadi yang kering apa yang kering kemudian yang bijinya kosong itu terbawa angin sementara yang bijinya bulirnya utuh dia akan jatuh ke bawah gitu. Teknologi yang sudah diimprove ini ada mesinnya sendiri. Nah, kemudian setelah pre-cleaning itu ada pengeringan. Nah, pengeringan tentunya tradisional biasanya orang dijemur itu yang secara alami ya. Nah, kalau ini sudah buatan kalau yang improve. Jadi misalnya biasanya dengan disemburkan udara dengan suhu tertentu, misalnya udara kering gitu. Nah, setelah itu kemudian setelah kering ada lagi tahap
pembersihan dan pemilahan. Nah, kembali lagi kalau ini di beras juga yang seperti yang sudah jelas sekali itu dipisahkan antara yang biji-biji yang berisi dengan biji-biji yang misalnya ternyata isinya tidak ada atau yang rusak gitu, dengan angin. Ini dengan mekanisasi. Nah, setelah dibersihkan dan dipilah, itu barulah disimpan gitu. Grain itu biasanya ya tradisional di lumbung-lumbung, misalnya lumbung padi, lumbung beras itu. Kalau ini kan sudah dimasukkan ke kantong-kantong, kemudian dalam kapasitas bulk yang besar. Setelah itu processing dan milling, penggilingan dan processing. Jadi ya ini manual, nah ini mekanisasi. Nah ini untuk milling ini, sereal ini akan seperti yang akan dijelaskan, sereal ini unik gitu, karena produk yang ada tahap secondary processing nantinya. Jadi setelah proses yang panjang itu nanti ada proses lagi gitu. Berbeda dengan misalnya seperti kemarin di minggu lalu kan, kalau kita panen misalnya buah gitu, kan buah udah langsung dipetik, misalnya diproses misalnya untuk dilindungi untuk supaya tidak diserang penyakit misalnya, terus sudah tinggal di packaging dijual. Kalau ini ada proses lebih lanjut gitu. Nanti akan dijelaskan. Ini misalnya secara sederhana ini milling ini, penggilingan itu kalau tradisional itu misalnya orang-orang di desa kampung itu dengan ditumbuk lesung gitu ya. Nah, jadi ini mengupas khasnya itu, cangkangnya itu dengan bijinya gitu. Biasanya ya ini secara sederhana ini pada umumnya itu tidak kulit arinya itu brandnya itu masih ada gitu, tidak terkelupas sempurna. Dan kalau ini kan ada beberapa tahap nih yang modern. Nanti kan ada dedaknya keluar gitu. Pertama kan khas dulu, terus dedaknya, setelah itu digiling lagi gitu sampai kulit arinya juga hilang gitu ya, sampai beras itu benar-benar putih. Ini ada plus minusnya gitu. Misalnya yang ini kenapa kita tuh banyak orang tidak mau seperti ini, dan secara industri sulit karena di biji padi aja, di beras saja itu di lapisan luar itu banyak asam lemak, di bekatulnya itu, di dedaknya itu misalnya kan banyak asam lemak yang justru sebenarnya banyak vitamin B1 dan lain-lain. Itu nutrisi banyak sekali di situ gitu. Nah, hanya ada asam lemak, sehingga asam lemak ini kalau disimpan dia jadi tengik karena teroksidasi itu sebabnya ya. Makanya orang menggiling sampai dia putih sekali itu karena secara penyimpanan dia lebih awet, dia nggak akan tengik, nggak akan cepat busuk gitu. Tapi minusnya banyak nutrisi yang terbuang, misalnya vitamin B1, asam lemak tadi, dan vitamin lainnya itu terbuang. Oke, jadi misalnya vitamin B1 kasusnya, beri-beri itu kekurangan vitamin B1 karena beras-beras itu sudah dihilangkan vitamin B1 di kulit arinya itu. Ya, di mana vitamin B1 sendiri sebenarnya diperlukan tubuh untuk memetabolisme si karbohidratnya itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya ada paradoks di situ gitu. Kita ingin dia dibuang supaya penyimpanan awet dan nggak tengik. Tapi di sisi lain vitamin B1-nya sudah hilang, yang justru dibutuhkan untuk memetabolisme si karbohidrat itu sendiri gitu. Oke, ya kita lanjut. Nah, ini pemanenan. Nah, pemanenan secara tradisional, kemudian kita seperti ini, yang seperti sering kita lihat. Kemudian untuk yang modern, tentunya sudah menggunakan seperti traktor seperti ini. Pre-drying jadi habis dipanen ini kan masih dengan tangkai-tangkai ini, biasanya
setelah dipotong-potong ya disimpan aja seperti itu gitu di lahannya, didirikan supaya lebih kering lagi. Nah, yang lebih modern, misalnya untuk jagung misalnya, itu ada rumahnya sendiri gitu. Yang disebut in cribs, jadi disimpan di sini supaya misalnya tidak terganggu dimakan hewan, tikus misalnya gitu kan, atau burung gitu. Misalkan ke in cribs disebutnya. Nah ini penyimpanan, jadi nah ini seperti ini. Kalau jika tradisional misalnya ini misalnya di Afrika ya, gitu seperti ini. Lumbung itu simpan di sini dari bambu, terbuat dari bambu ya. Dan ini yang teknologi yang intermediate, misalnya petani-petani yang besar, misalnya sudah punya modal lebih besar, dia membangun struktur semi concrete disebutnya, concrete, jadi disimpan dalam bentuk seperti ini. Yang modern ya tentunya seperti ini udah satu pabrik industri ya di sini pun udah kapasitas yang lebih besar lagi. Threshing, nah yang tradisional kan di beras apa padi misalnya dipukul-pukulkan sehingga ini berasnya ini berkumpul di bawah sini, sehingga bisa dipisahkan. Ya, tentunya ini sangat apa ya, laborious disebutnya, jadi ya membutuhkan tenaga manusia yang cukup lumayan juga dan tidak bisa dalam skala yang besar sekali gitu, waktunya agak lama. Nah, ini yang petani juga sekarang mungkin sudah banyak memakai ini mesin, jadi langsung masukkan ke sini, itu langsung di apa, si biji padinya itu langsung terpisah. Nah, skala yang lebih besar lagi, yang lebih modern, tentunya skalanya lebih besar lagi seperti ini. Ini biji padinya udah langsung bisa dikumpulkan di sini. Nah, tahap pre-cleaning, nah ini jadi setelah di threshing, itu biasanya masih banyak kan, tidak masih banyak misalnya tangkai-tangkai padi itu yang terbawa-bawa, gitu kan segala macam lah ya, masuk terbawa sini ada batu kerikil dan lain-lain gitu, kontaminasi dengan biji-biji lain. Jadi setelah threshing ini ada disebut pre-cleaning gitu. Jadi, nah ini pre-cleaning ini penting karena nanti apa ya, bahan-bahan atau bahan-barang ikutannya ini kan pasti ada yang membawa hama segala macam, nanti akan dalam tahap pengeringan ini akan membutuhkan waktu lebih lama sehingga biayanya lebih tinggi, jadi harus dipisahkan lagi bahan-bahan impurity-nya tadi, misalnya daun-daun segala macam gitu ya, kerikil, itu ada pre-cleaning, jadi nanti benar-benar biji lah yang didapatkan. Nah, pengeringan ini fungsinya ya tentu saja untuk menurunkan kadar air. Jadi seperti sudah dijelaskan tadi, pada tahap panen itu pasti kadar air itu meskipun sudah rendah, tetap saja itu masih cukup untuk membuat biji ini untuk mudah diserang oleh hama penyakit. Jadi untuk pengeringan nanti di akhir itu penyimpanan di akhir itu harus betul-betul kering gitu, sekering mungkin. Nah, jika tidak dikeringkan itu akan cepat sekali diserang oleh misalnya kapang seperti itu ya. Karena belum lagi kan kalau di kita Indonesia tropis, jadi kelembabannya tinggi. Ya, jadi ini benar-benar harus kering. Nah, tentunya pengeringan ini berupa transfer panas ya dari dipapkan itu airnya. Misalnya ini yang tradisional ada dua nih pengeringan secara umum ya, jenisnya itu ada thin bed drying, ada deep bed drying. Thin bed drying ini artinya ya ini seperti ini, thin bed. Jadi si grain itu, si biji-biji itu ditebar sehingga dalam bentuk tipis. Nah ini kan akan mengefisiensikan pengeringan tentunya.
Tapi ya ini membutuhkan space, ruangan yang sangat lebar, luas. Gitu. Jemur dengan matahari, dengan tipis ini kan pasti lebih cepat kering. Nah, kalau jika yang lebih modern, misalnya yang artifisial itu ditumpuk seperti ini, tapi nanti ada apa ya? Ada hembusan udara ke sini, udara kering dan biasanya sih ada suhu tertentu ya, sehingga untuk memudahkan penguapan. Jadi nanti yang di bawah ini kering, gitu kan. Nanti lama-lama yang di atas juga ini kan masih bau, masih basah nih karena udaranya kan dari sini. Terus itu sampai akhirnya, nah seperti lihat di sini, udara dari sini yang kering, misalnya tuh bawahnya tinggal kadar air 12%, masih kering, masih pengeringan, ini sudah kering, nah ini masih basah. Bisa dilihat di sini kan. Bottom layer yang di bawah ini yang sudah kering kan, kadar air sudah turun, dan yang di atasnya masih banyak. Setelah dikeringkan, kemudian dia dibersihkan dan dipilah. Nah ini yang secara manual tentunya seperti ini ya. Tapi ada alat di sini yang biasanya sudah ada alatnya sebenarnya. Jadi dengan dihembuskan udara angin, jadi masuk dari sini, finnya dimasukkan bijinya di sini. Kalau yang ringan kan langsung terbuang ke sini. Ini biji-biji yang kosong, nah ini yang turun ke sini, yang ada isinya ya. Kalau yang berat, hanya berat dalam artian apa ya? Sebetulnya berat itu bisa saja dia bukan yang kita inginkan karena kasar gitu masih. Apa yang lebih berat itu artinya dia lebih di sini gitu. Apa lebih berat sehingga dia bisa turun ke bawah sini. Kotoran di sini, ya turun ke bawah, kemudian disaring lagi di sini ada yang misalnya apa? Ini semacam conveyor ya di sini. Nanti ada yang turun-turun lagi di sini nih, yang ringan-ringan. Nanti yang biji yang kita inginkan adalah di sini. Jadi secara mekanisasi pemilahannya seperti ini, ya secara manual kita lihat secara visual, kita ambil gitu, tentunya makan waktu yang lebih lama. Nah ini penyimpanan yang sederhana seperti ini. Nah kalau kapasitas yang lebih besar kan seperti ini misalnya di lumbung padi atau lumbung beras gitu ya. Nah ini yang lebih modern lagi, misalnya untuk sereal-sereal tertentu disimpan dalam bentuk seperti ini lumbungnya. Nah, ini disebutnya silos ya, silos kalau istilah misalnya silos biasanya nanti grainnya itu turun di sini bisa diambil dari sini, dibuka terus turun ke sini ya. Nah ini itu tentunya dalam penyimpanan ini tentu saja ada penurunan kualitas ya. Jadi ini sebetulnya topik yang sudah kita bahas di minggu kemarin itu. Kemarin yang mana tahap penyimpanan inilah post harvest pathology itu kita bahas di minggu kemarin ya. Jadi pada tahap penyimpanan inilah hama dan penyakit itu bisa menyerang juga. Nah, misalnya di sini kan misalnya jika suhunya terlalu panas misalnya, ya, ini kan ada rodent, tikus, cendawan, kapang, yeast. Keadaannya di kuliah yang dulu juga terdahulu kita bahas kesetimbangan oksigen dengan karbon dioksida. Jika oksigennya banyak sekali kan tentu akan mendukung pertumbuhan ini. Bakteri dan lain-lain ya, termasuk serangga juga, mites, kutu-kutuan gitu ya. Nah, kemudian seiring waktu kan tentunya ada perubahan-perubahan di sini, ada perubahan rasanya nanti berubah jika faktor-faktor ini tidak optimal atau tidak bisa dikendalikan. Nanti perkecambahannya jadi turun, tingkat perkecambahannya tuh beratnya diturun, gitu kan. Secara nutrisi juga berubah.
toxicity, toksisitas. Misalnya yang seperti dibahas waktu itu, mikotoksin misalnya kan dihasilkan di sini. Jadi banyak ya ininya ya. Nah, tentunya ini harus dikendalikan dengan baik. Nah, milling. Seperti sebutkan sebelumnya, milling ini mungkin bisa dibagi dua. Grain milling sama flour milling. Ini penepungan tepung ya. Grain milling ini artinya memisahkan cangkang itu atau lapisan kulit ari itu dari bijinya, tapi tanpa hancur gitu. Jadi seperti dari padi jadi beras gitu lah istilahnya ya. Dari padi jadi beras itu ya grain milling gitu. Nah, kemudian ada flour milling. Flour milling ini artinya ya si beras itu misalnya itu dijadikan tepung, itu flour milling. Nah, kenapa ini penting? Ya tentunya kita tidak makan kan padinya gitu, yang kita makan beras gitu. Jadi ya itu khasnya kita buang, kemudian seperti yang sudah saya jelaskan ada lapisan-lapisan lemak di situ. Ada lapisan lemak, asam lemak di mana itu kadang tidak diinginkan karena bisa jadi tengik karena oksidasi, jadi terbentuklah biasanya disebut free fatty acid, itu tengik. Nah, kemudian jadi umumnya itu gitu masih kasar gitu kan, jadi sudah lembut, kemudian lapisan lapisan lilin atau lemak itu sudah hilang gitu, sehingga dan untuk penyimpanan itu bisa lebih bertahan lebih lama. Oke. Nah ini kemudian tentunya kan ini sih ada hubungannya dengan kuliah sebelumnya ya, tapi mungkin saya akan lebih fokus juga ke ini pestnya, namanya ini. Jika dilihat misalnya ini kasus di Tanzania nih misalnya ya, ada laporan yang mencoba mengkategorikan dan mengkuantifikasikan kehilangannya berapa dan keseluruhannya apa. Jadi di sini bisa dilihat misalnya kehilangan yang tertinggi itu banyak lebih karena ini Staphylococcus ini nanti ini semacam kumbang kutu-kutu itu ya, serangga ini jagung ya, untuk jagung atau paling tinggi itu, kemudian tikus dan lainnya, kemudian cendawan seperti ini sekitar 5%. Nah tentunya kembali lagi ini tergantung teknik penyimpanannya seperti apa dan tahap pengendaliannya bagaimana. Jadi misalnya nih, untuk sereal atau biji-bijian itu ada yang kumbang beras atau kumbang jagung, yang di kita mungkin di Indonesia disebutnya kutu beras ya. Saya tidak tahu di tempat lain, tapi itu setidaknya yang saya tahu itu kutu beras itu. Dan bentuknya seperti ini kecil-kecil. Ini dari spesies Sitophilus. Kemudian ada lagi di sini Angomois grain moth. Nah, ini ada moth juga ya. Itu dia kecil-kecil. Ini spesies Sitotroga cerealema. Grain borer. Ini bisa membentuk lubang rhizosphere dominica. Nanti ada yang bisa lihat lebih lanjut ya di sini, bisa di buku atau di jurnal atau di Google bisa lihat spesies ini apa dan bagaimana mereka bisa menyerang. Kemudian di polong-polongan bisa di legum, yang paling utama itu brukin. Jadi kumbang juga binweevil, nah ini spesiesnya. Ini seperti ini. Jadi dia untuk makan di lubang-lubang seperti ini ya. Nah, untuk kapang kita sudah bahas. Jadi inilah pestnya, hamanya untuk penyimpanan untuk biji dan sereal pada umumnya. Oke. Nah, untuk treatmentnya mungkin saya akan jelaskan sebagian saja yang khusus ya. Jadi misalnya secara fisik biasanya ada yang disimpan di suhu dingin. Tentunya dengan suhu dingin ini kan pertumbuhan kapang atau bahkan tadi itu serangga itu tentunya kan terhambat ya, 10 derajat misalnya.
atau dipanaskan di suhu 55 sampai 60 derajat selama 12 menit misalnya. Ya. Jadi dalam waktu 12 menit, ini bisa berbeda-beda sih, tapi biasanya suhu segini untuk setidaknya membunuh patogen-patogen yang rentan di suhu ini. Pada umumnya bisa banyak yang mati di suhu ini. Kemudian sinar X, sinar gamma. Nah, ada juga yang dia dilapisi dengan protektan, ya, relatif non-toksik ya kalau dalam jumlah kecil. Gitu. Misalnya dilapisi bentonit. Bentonit ini ya, semacam bukan kapur, tapi dia mirip jenis kapur-kapuran ya, tapi khusus gitu. Dan bentonit itu biasanya dari hasil apa ya, endapan hewan-hewan laut zaman dulu sudah terfosilisasi kemudian menjadi bentonit. Alat, kaolin, nah ini juga semacam batu-batuan tertentu ya. Nah ini bisa dilapisi di situ gitu. Kemudian rock phosphate, kemudian activated clay, jadi apa, tanah liat yang sudah teraktivasi. Nah yang tiga ini tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya lebih untuk menurunkan lagi kadar airnya gitu. Karena bersifat desikator, dia bisa menyerap air lebih lanjut sehingga si biji-biji itu lebih kering. Gitu. Nah, bisa juga yang misalnya dari tumbuhan bisa dilapisi minyak dari lemon atau jenis terpen, minyak-minyak terpen lainnya gitu untuk melindungi dari hama dan penyakit. Nah, yang umum juga perlakuan kimia dan fumigasi, ya, misalnya karbon sulfida, di bahan-bahannya ya, bromide, bromide, iodide, jadi nah ini adalah bahan-bahan kimia untuk melindungi biji itu dari hama dan penyakit. Nah ini yang sudah disebutkan di awal, jadi seperti kita lihat kan, misalnya ini untuk sereal ini, misalnya sereal khususnya gitu, kan ada tahap-tahap yang sudah dijelaskan tadi dari awal ya, pemisahan, winnowing, pengeringan, pembersihan, kemudian disebutnya primary processing, processing yang utama itu, dan tadi ada pembersihan, grading, hulling, dan lain-lain ini, pengeringan, sieving, dan segala macam. Artinya ini untuk memisahkan dia dari yang tidak bisa dimakan, tuh, yang inedible, gitu ya. Ini yang sudah dibahas secara garis besar. Ada lagi sebenarnya untuk sereal ini, misalnya grain sereal itu untuk bisa sampai ke konsumen ini kadang tidak bisa cukup seperti ini saja, dia perlu diproses lagi. Misalnya ini ya kita lihat dalam bentuk roti atau sereal, ya sereal yang sarapan pagi Kellogg seperti itu kan sudah diproses lebih lanjut. Dia sudah bentuk yang sudah diproses sehingga ditambahkan nutrisi lain, bentuknya juga sudah berbentuk lain sehingga lebih apa ya, secara rasa, secara rupa, secara apa namanya, estetika itu lebih menarik untuk konsumen. Misalkan kalau kita untuk sarapan pagi langsung diberikan saja biji jagung yang sudah kering gitu kan, mungkin kita melihatnya juga kurang menarik ya gitu. Nah, tidak hanya itu, bahwa nanti dilihat di sini ada sebetulnya proses-proses yang memang perlu. Ya, nanti akan jelaskan. Oke, kita sekarang di sini dulu. Misalnya sekadar proses itu seperti apa? Fermentasi. Fermentasi bisa dilihat di roti. Ada dikasih apa itu yeast, khamir untuk bisa roti bisa berkembang, blending, baking, dan lain-lain di sini. Roasting, gitu. Sehingga di tangan konsumen sudah lebih menarik. Kenapa tahap-tahap? Misalnya ini tahap-tahapnya ya proses ini. Ini di awal nih ada pas ini dia di soak ya, dia semacam di cuci lebih lanjut segala macam itu. Itu misalnya salah satunya untuk menghilangkan phytic acid, sampitat. Nah, sampitat ini penting biasanya terutama di biji-bijian
polong-polongan ya, legum. Itu banyak phytic acid. Kenapa phytic acid ini penting untuk dihilangkan? Karena dia berupa ligan, jadi dia bisa mengikat nutrisi. Jadi kalau kita makan biji misalnya polong, apa ya, misalnya kacang kedelai. Kalau masih mentah atau kurang tidak diproses lanjut, itu asam fitratnya masih banyak sehingga tidak bisa dicerna karena dia masih terikat secara ligan. Misalnya ada mineral yang diinginkan itu terikat, ya, misalnya besinya terikat, tidak bisa digest. Nah, sehingga biasanya ada penghilangan dulu ketika itu diturunkan sehingga dia bisa bebas, mineral-mineral vitamin bisa bebas. Nah, misalnya ini polifenol, ya, karbohidratnya lebih bisa digest kan, dengan itu biasa bisa lebih digestible gitu, fibernya banyak diturunkan misalnya. Nah tentunya tapi dengan proses ini ada kehilangan juga ya vitamin mineral. Misalnya dalam tahap plaking, fosforus, P dan fiber turun. Kemudian nah ini ada tahap fermentasi misalnya di roti, fenolik, nah ini ya akibatnya asam fitrat turun, kemudian pemanasan, lisin turun. Ya, ini fiber dan iodin bisa naik turun ya, ferulic acid naik, dan pemanasan itu. Ini yang pemanasan, kemudian extrusion. Nah, extrusion itu lebih ke ini sih, fiber-fiber itu didistribusikan karena kadang biji itu ada bagian yang mana insoluble fibernya itu lebih tinggi di bagian ini. Misalnya. Itu kan kalau orang misalnya cuma makan sebagian itu, yang fibernya ini tidak termakan. Nah ini biasanya ini kan digabungkan gitu, di extrude sehingga fibernya itu sama terdistribusi. Fortifikasi ya artinya penambahan nutrisi. Misalnya ya di sereal yang dimakan untuk sarapan pagi, bisa ditambahkan lagi karena kenapa? Salah satunya karena pas tahap-tahap yang ini memang ada kehilangan terbuang. Jadi karena terbuang ditambahkan lagi di akhir. Misal tiamin. Yang tiamin ini B1. Ya. Dari itu misalnya beras atau apa atau jagung yang lain kan kulit arinya hilang, ditambahkan lagi di sini gitu. Karena hilang di kulit ari atau di dedaknya itu. Niacin, kalsium, besi gitu ya. Tambahkan lagi. Banyaklah vitamin-vitamin yang lain, biasanya vitamin untuk fortifikasi. Oke, nah sereal ini tadi di awal saya bilang unik, kenapa? Karena dalam evolusinya kita itu manusia, sebetulnya manusia itu tidak terkondisikan untuk memakan grain, gitu. Apalagi grain mentah ya. Dalam artian jika kita lihat misalnya secara evolusi ya kerabat manusia terdekat, cimpanse misalnya, mereka tidak makan jagung, beras, tidak makan. Mereka makan buah-buahan karena gulanya langsung tersedia, segala nutrisi langsung tersedia. Dan juga sereal ini kan sebenarnya tidak enak. Apalagi dalam bentuk mentah ya, kita makan beras mentah kan tidak mungkin gitu. Tidak enak pada umumnya gitu. Sehingga ya harus dimatangkan, dimasak, diproses ya. Setelah itu pun sebetulnya kita makan nasi saja sebenarnya. Nah, nasi itu tidak ada rasanya pada umumnya, tidak enak itu, tidak ada taste. Nah itu mengapa seperti itu ya manusia membutuhkan sekali sereal gitu ya. Jadi ini ada penelitian misalnya bahwa di zaman batu dulu sekitar 15.000 tahun yang lalu itu, di mana orang masih hunter gatherer, itu sudah ada mulai manusia itu memproses gitu, grain, membuat sudah bisa membuat roti gitu untuk bisa dimakan. Nah, jadi pada tahap itulah bahwa sebenarnya kenapa sih secara pertanian
sereal, grain, padi, jagung, dan lain-lain itu bisa ada karena pada masa di mana manusia sudah bisa bercocok tanam. Ya, pada masa di mana manusia bercocok tanam. Nah, seperti dijelaskan tadi, ada penelitian juga sebenarnya bisa dilihat nanti, bisa kalian cari ya. Mengapa sih kita itu sangat memerlukan sereal, grain, sereal? Karena patinya karbohidratnya banyak. Itu. Mengapa? Karena katanya ada penelitian yang bilang itu sangat penting untuk pertumbuhan otak. Otak kita itu jauh berkembang ya, karena otak itu nutrisi yang utamanya itu adalah glukosa. Nah, dengan makan sereal biji-bijian yang karbohidrat tinggi itu suplai makanan ke otak glukosa bisa lebih banyak dibanding misalnya hanya makan daging ya, atau daun-daun lainnya gitu. Sereal ini menyediakan karbohidrat yang tinggi untuk suplai glukosa, karbohidrat untuk salah satunya untuk otak. Nah, manusia itu kenapa bisa misalnya bisa teradaptasi makan sereal, bisa dilihat juga dari misalnya simpanse misalnya tadi ya, yang kekerabatan yang dekat dengan manusia itu secara genetik, di mulutnya itu di saliva, di air liurnya itu tidak terdapat enzim amilase. Jadi dia memang tidak bisa dari mulutnya juga tidak bisa metabolisme, mendigest, mencerna tepung karena dia tidak mempunyai amilase. Nah, mulut air liur manusia itu mempunyai amilase sehingga jika kita makan tepung, beras atau sereal ini di mulut juga sudah bisa didigest. Gitu. Itulah adaptasi manusia. Nah, jadi dari yang bentuk mentah ini harus diproses seperti ini baru orang bisa tertarik untuk makan gitu ya. Jadi prosesnya sudah panjang, kemudian secara adaptasi juga manusia tidak terlalu misalnya teradaptasi untuk makan sereal ini. Tapi mengapa manusia itu bisa begitu perlunya gitu dengan sereal itu secara biologinya mungkin salah satu penjelasannya itu untuk misalnya salah satunya pertumbuhan otak manusia ya. Oke, ini saya akan tampilkan suatu video singkat ya untuk bagaimana pembuatan sereal misalnya. Ya ini maaf background mungkin ada suara azan ya, mudah-mudahan bisa tidak terlalu mengganggu. Bisa coba play. Frosted cereal originated in America in the 1950s, and today you'll find versions of it on breakfast tables around the world. It's one of the first things some people reach for in the morning. This particular blend of frosted cereal is a combination of wheat flakes, corn flakes, and granola clusters. Half the flakes are frosted and half aren't. And there's honey, rolled oats, and rice in the granola. To make the cornflakes, they start with kernels of corn. They measure out a specific amount and release it into an industrial version of a pressure cooker. The operator locks the lid and the system pipes water and flavourings directly into the cooker. It rotates for an even distribution of heat and an even cooking of the grains. After about 3 hours, the kernels have absorbed moisture and softened. As the corn flows out of the cooker, a screw conveyor system moves it towards a dryer. They cook a measured amount of whole wheat kernels in water and flavourings. They only need an hour in the rotating pressure cooker. Like the corn, the whole wheat absorbs a significant amount of water during cooking. The kernels are about 30% moisture when they exit the cooker. They now merge with the corn en route to the dryer. The drying time will bring the moisture content down to about 90%, making the kernels the right consistency to be transformed into flakes. Grains now flow into a mill. The mill has 2 big heavy rollers, similar to the kind used to level tarmac. The kernels fall between these rollers, and they exert tons of pressure to flatten each individual kernel into a flake.
In the process, the wheat flakes turn whiter and the corn turn more yellow. At this point, the flakes are still quite soft and not at all tasty. A trip through a long toast oven will give it that crisp cereal consistency. It's a high temperature toaster and reduces the moisture content from 19% to just 3%. Here you can see the flakes before toasting and after. The toasting not only makes the corn and wheat flakes crispy, it also enhances the colour and flavour. A ride on conveyor cools them down. Along the way, they split into 2 different streams. One stream of the mixed flakes travels towards the sugar coating station. The other heads into a flavouring drum. The drum revolves to gently toss the cereal as a sprayer applies a granola kind of flavouring. The other stream of wheat and corn flakes enters the sugar coating drum. A sprayer disperses a sugar and water mixture as the drum tosses the flakes. Then they travel through a dryer. This cures the frosting to the flakes. The frosted and the flavoured flakes now flow onto the same conveyor. It bounces the flakes around to blend them together. To boost the nutrition content, they add honey-flavoured granola. The granola clusters flow onto a conveyor. They'll merge with the frosted and flavoured flakes. This feeder pipe showers granola onto the flakes. This frosted cereal is now ready for supermarket shelves. Machinery dispenses specific amounts into a plastic sleeve, which is heat sealed, then severed at both ends. Mechanical arms then pick up boxes, open them, and place them on a conveyor. Push rods guide the bags of cereal into the boxes. The best before date and other information have been printed on the outside. Nozzles apply glue to the ends. The box is brushed by a side barrier that closes them. Producing and packaging this frosted cereal blend has taken about 5 hours. Now people can wake up to their first meal of the day knowing how it's made. Cheers from the Breakfast Brigade. Colonel of Corn, we salute you. Oke. Ya, oke. Jadi itu bisa kita lihat di videonya ya. Jadi untuk sereal ini tahapnya panjang dari mulai nanam, kemudian manen, kemudian proses utama tadi primary processing gitu ya. Kemudian secondary yang baru tadi di video ini adalah secondary processing-nya ini. Jadi bagaimana dari tahap ini proses untuk bisa membuat jadi sereal seperti yang dimakan untuk sarapan itu misalnya juga prosesnya panjang sampai misalnya untuk bisa jadi bentuk yang seperti dijual di supermarket itu. Nah, dia sampai ditambahkan material lain, misalnya tadi kayak granola atau perisa yang lain, kemudian teksturnya juga tadi kan digarang, ya, di roasted supaya lebih renyah, lebih kering gitu. Karena kalau aslinya sendiri baru misalnya tadi kan dikukus dulu tuh, kemudian dipres gitu, itu kan masih yang masih sedikit mentah itu belum di roast segala macam itu masih bentuknya kan tidak menarik ya, dan rasanya juga mungkin hambar dan lain-lain, teksturnya tidak enak gitu. Jadi bisa sampai seperti ini itu prosesnya panjang dan ya untuk meningkatkan semacam kualitas dan ketertarikan dari konsumen untuk memakannya. Jika tadi mungkin suaranya bisa saja kurang jelas, kalian bisa putar lagi ya di YouTube-nya atau di video pembelajaran ini nanti bisa diputar lagi. Oke. Frosted cereal originated in America in the 1950s.
Oke, ya tentu saja kuis ya, kuis yang seperti di minggu lalu. Jadi kuisnya bukan kuis yang kuis formal, tapi lebih ke melihat bagaimana pemahaman kalian terhadap materi kuliah ini. Jadi saya coba kalian bisa pergi www.menti.com, kemudian nanti ada kodenya, ya, kode yang dimasukkan untuk menjawab pertanyaan. Oke, kita coba saja ya. Nanti, mungkin ini nanti bisa ada semacam saya akan mungkin sebaiknya bisa di-record ya, atau tapi ini harus bersamaan ya. Ya, kita bisa lihat aja nanti misalnya ini lebih bagus lagi kalau ada waktu bersamaan untuk menjawab ini, sehingga angka ini kan bisa langsung kelihatan jawabannya apa, terus berapa yang jawab true atau false gitu ya, bisa dilihat secara interaktif. Tapi saya akan coba saja di sini pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan di sini. Jawab benar atau salah ya. Apakah biji-bijian itu selalu dipasarkan jika sudah mencapai kematangan secara fisiologis? Ini betul atau salah? Ya, kemudian yang kedua, vigor dari biji itu bisa berlanjut, bertambah, ya meskipun sudah mencapai kematangan secara mass maturity. Betul atau salah? Oke, ini coba kalian jawab, terus nanti mungkin saya akan arrange saja untuk ininya, karena ini bisa masuk lagi ke sini dan masukkan kodenya ya. Mungkin saya akan arrange waktu di mana adik-adik bisa jawab secara bersamaan. Meskipun tidak semuanya juga tidak apa-apa. Oke, kembali ke sini. Nah, ini adalah literatur yang bisa dibaca lebih lanjut ya. Tidak terbatas hanya ini, bisa cari lagi di buku atau jurnal yang lain. Buku untuk menguatkan atau mendapatkan teori secara umumnya, kemudian jurnal untuk menambah apa ya, progres, karena sains itu selalu berkembang, jadi selalu berubah, ada perkembangan, itu baca jurnal. Ya, jadi, oke, saya kira itu saja materi untuk kali ini. Nanti akan saya posting forum lagi jika ada pertanyaan atau ada hal yang didiskusikan atau apapun itu, misalnya yang ditanyakan ya mengenai perkuliahan kali ini, saya akan posting forum, jadi kalian bisa bertanya di situ atau bisa email ke saya. Ada email saya ada di slide yang kuliah masa lalu ya. Oke. Mungkin itu saja untuk kali ini ya. Jadi saya akan akhiri. Oke, selamat siang semuanya. Semoga sehat selalu ya dan semangat. Oke, selamat siang.